Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadli Panov dengan NIM 1292481. Sebelumnya mohon maaf kepada rekan-rekan dan dosen pengampu dikarenakan suara saya serak akibat radang tenggorokan sehingga dapat mengganggu keberlangsungan presentasi kali ini. Oke, langsung saja ke laporan penelitian pengaruh suhu permukaan laut terhadap pemutihan terumbu karang di Raja Ampat. Sebelumnya perkenalan dulu dengan 5 orang yang menyusun laporan penelitian ini. Oke, langsung ke bab pertama, pendahuluan. Latar belakangnya yaitu perubahan iklim global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut di Raja Ampat yang berdampak langsung pada terumbu karang, di mana akibat hilangnya alga Symbiont zooxanthellae akan terjadi pemutihan terumbu karang. Yang dimana juga dalam beberapa tahun terakhir, frekuensi pemutihan meningkat seiring dengan kejadian marine heatwave dan anomali iklim global. Pemutihan terumbu karang juga berdampak jangka panjang yang mengakibatkan penyakit kematian terumbu karang yang mengancam keberlanjutan ekosistem terumbu karang dan kehidupan masyarakat di pesisir di Raja Ampat. Nah, berangkat dari latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 masalah, yaitu bagaimana tren perubahan permukaan laut di Raja Ampat selama 10 tahun terakhir, bagaimana hubungan peningkatan suhu permukaan laut terhadap pemutihan terumbu karang di Raja Ampat, dan apa implikasi perubahan suhu terhadap keberlangsungan terumbu karang di Raja Ampat. Tujuannya mengetahui pola suhu permukaan laut di Raja Ampat selama 10 tahun terakhir, mengetahui hubungan antara perubahan suhu permukaan laut serta kejadian pemutihan terumbu karang di Raja Ampat, serta menilai dampak peningkatan suhu terhadap kerentanan ekosistem terumbu karang di Raja Ampat. Ruang lingkup kajiannya yaitu mencakup tren suhu, pola kejadian bleaching, serta dampak ekologis dan sosialnya, dan mempertimbangkan faktor lingkungan pendukung. Penelitian ini juga membahas implikasi terhadap keanekaragaman hayati serta upaya mitigasi dan adaptasi terumbu karang. Anggapan dasarnya, suhu permukaan laut diasumsikan sebagai faktor lingkungan paling berpengaruh terhadap kesehatan terumbu karang, karena memiliki toleransi yang sangat sempit terhadap kesehatan terumbu karang. Data SST satelit NOAA juga diasumsikan mewakili kondisi suhu aktual dan memadai untuk melakukan tren analisis pemanasan laut periode 2015 hingga 2024. Meskipun faktor lingkungan lain turut mempengaruhi, namun pada penelitian ini hanya berfokus pada suhu permukaan laut dan data satelit dari NOAA. Hipotesisnya, peningkatan tren suhu permukaan laut dari jam 4 berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya frekuensi dan intensitas pemutihan terumbu karang. Metodenya menggunakan metode deskriptif analitif berbasis data satelit NOAA dan studi literatur untuk menganalisis tren suhu permukaan laut serta hubungannya dengan pemutihan terumbu karang. Teknik pengumpulannya, data dikumpulkan melalui data sekunder berupa produk NOAA dalam periode 2015 hingga 2024 serta literatur ilmiah terkait. Data diolah dari tren suhu dengan dukungan literatur ilmiah dan laporan lembaga konservasi. Sistematika penulisannya, bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga analisis, bab keempat kesimpulan dan saran. Bab kedua, teori dasar atau tinjauan pustaka. Definisi dan fungsi ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang yaitu ekosistem pesisir tropis dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, berfungsi sebagai habitat, spawning ground, nursery ground, sumber plasma nutfah, pelindung pantai serta penopang perikanan dan pariwisata. Pemutihan terumbu karang terjadi akibat hilangnya zooxanthellae dikarenakan stres lingkungan, terutama kenaikan suhu permukaan laut yang melebihi ambang batas toleransi. Suhu permukaan laut dan kaitannya dengan iklim global suhu permukaan laut merupakan parameter kunci iklim global karena mencerminkan pemanasan akibat efek rumah kaca dan memengaruhi dinamika laut atmosfer. Kenaikan SST bersifat spasial heterogen, di mana tidak sama di setiap lokasi. Parameter pendukung yaitu salinitas dengan salinitas optimal yaitu 32/35 part per thousand yang menjaga keseimbangan osmotik karang. Kedalaman perairan dangkal juga mempengaruhi seberapa besar cahaya yang ditangkap oleh terumbu karang untuk melakukan fotosintesis, serta arus laut moderat yang berperan dalam suplai nutrien dan oksigen, sekaligus membantu menjaga kualitas perairan dan bagi pertumbuhan juga keberlangsungan terumbu karang. Dampak ekologis dan sosial pemutihan terumbu karang, dampaknya yaitu penurunan tutupan karang hidup, perubahan struktur terumbu karang dan komoditas ikan, serta penurunan perikanan, pariwisata, dan ketahanan pangan masyarakat. Bab ketiga, analisis. Gambaran umum wilayah Raja Ampat. Raja Ampat terletak di Papua Barat dengan pertemuan masa air
Pasifik dan Laut Seram dengan dinamika oceanografi yang kompleks dan dipengaruhi oleh lintas arus lintas Indonesia. Kondisi ini mendukung produktivitas perairan dan menjadikan Raja Ampat sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia dengan ekosistem utama berupa terumbu karang, laut, lamun, dan mangrove yang saling terhubung. Namun, perubahan iklim global, terutama peningkatan suhu permukaan laut, menjadi ancaman yang dapat memicu stres pemutihan terumbu karang, sehingga penting untuk dikaji tingkat kerentanannya. Nah, tren peningkatan suhu permukaan laut berdasarkan data NOAA. Analisis anual SST NOAA menunjukkan tren peningkatan suhu laut dari 28,67 derajat menjadi 29,67 derajat Celcius pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan dampak perubahan iklim global dan berpotensi memicu stres termal pada karang. Stres temperatur yang berada di atas kisaran normal berkorelasi dengan meningkatnya risiko penyakit dan pemutihan terumbu karang, serta sering digunakan untuk indikator dalam analisis degree heating wicks untuk memprediksi kejadian bleaching. Pola kejadian pemutihan terumbu karang. Pemutihan terumbu karang terjadi berkaitan erat dengan anomali suhu permukaan laut, terutama ketika mencapai 1 hingga 2 derajat di atas suhu normal musiman dalam periode tertentu. Kejadian bleaching tidak merata secara spasial. Terumbu karang di perairan lebih dangkal lebih rentan dibanding area yang berarus kuat. Meskipun di Raja Ampat memiliki ketahanan ekosistem relatif tinggi, kejadian bleaching tetap terjadi pada tahun-tahun dengan anomali iklim ekstrim, menunjukkan adanya batas toleransi yang signifikan terhadap peningkatan suhu laut. Analisis hubungan SST, DHW maksimum, dan luas pemutihan. Analisis hubungan antara temperatur dan intensitas pemutihan terumbu karang dilakukan secara deskriptif untuk membandingkan tren EST, degrading wave, dan informasi kejadian bleaching pada periode 2015-2024. Hasil analisis menunjukkan hubungan positif yang jelas antara peningkatan EST dan meningkatnya intensitas serta luas pemutihan terumbu karang. Tren EST meningkat dari sekitar 28 derajat pada 2015 menjadi 29,7 pada 2024, yang diikuti oleh peningkatan luas area degree heating wicks yang besar dari sekitar 25.000 km menjadi 54.000 km, menandakan akumulasi stres panas yang menjadi semakin luas. Data menunjukkan bahwa nilai DHW lebih besar dari 4 derajat per seminggu yang secara luas digunakan sebagai ambang awal terjadinya bleaching. Semakin sering dan meluas peningkatan EST, pola ini juga tercermin pada peningkatan bleaching alert area, di mana luas permukaan wilayah yang signifikan pada tahun-tahun dengan EST lebih tinggi. Sebagai contoh, menunjukkan bahwa adanya hubungan positif dari luas BAA dengan indeks lebih besar dari 3 terhadap suhu permukaan laut di Raja Ampat. Nah, secara mekanisme biologis, peningkatan EST menyebabkan gangguan pada sistem fotosintesis zooxanthellae, memicu stres termal yang berujung pada keluarnya alga simbion dari jaringan karang. Kehilangan zooxanthellae mengakibatkan kehilangan warna karang dan sumber energi utama. Hingga apabila kondisi suhu tinggi berlangsung lama, risiko kematian karang dapat meningkat. Dengan demikian, EST dapat dipandang sebagai faktor pengendali utama frekuensi dan intensitas pemutihan terumbu karang dari Raja Ampat. Nah, faktor lain yang mempengaruhi yaitu pengawasan laut mengambil klasifikasi karang, sementara eutrofikasi mencemari sedimentasi, dan aktivitas manusia menurunkan daya pulih ekosistem. Interaksi global lokal ini dapat mempercepat degradasi terumbu karang. Implikasi ekologis terhadap keanekaragaman hayati laut. Pemutihan terumbu karang dapat menurunkan tutupan karang sehingga menghilangkan habitat penting bagi ikan, karang, dan invertebrata. Hal ini mengubah komposisi komunitas biota, menurunkan kompositas ekosistem, serta mengganggu fungsi ekosistem seperti produktivitas primer, keselamatan, dan rantai makanan. Dampak ini bersifat signifikan. Raja Ampat merupakan pusat keanekaragaman hayati laut global. Upaya mitigasinya yaitu difokuskan pada pengurangan emisi gas rumah kaca, serta pengelolaan kawasan konservasi laut guna meningkatkan ketahanan terumbu karang. Upaya adaptasi meliputi pengendalian aktivitas manusia, pelindungan terumbu karang yang memiliki tanaman yang tinggi, serta pemantauan EST dan kondisi karang secara berkelanjutan sebagai sistem peringatan dini pemutihan. Bab 4 penutup. Simpulannya, tren EST meningkat di Raja Ampat menunjukkan kecenderungan meningkat secara konsisten dalam 1 dekade terakhir, meskipun masih dipengaruhi fluktuasi musiman dan fenomena iklim global. EST bleaching saling berkaitan. Peningkatan EST melampaui batas toleransi karang, memicu stres termal, keluarnya zooxanthellae, dan meningkatkan frekuensi serta intensitas pemutihan terumbu karang. Dampak ekologis signifikan stres termal berulang menurunkan kesehatan dan pertumbuhan karang, meningkatkan risiko kematian, serta mengancam keseimbangan ekosistem keanekaragaman hayati laut di Raja Ampat.
Sarannya yaitu perlunya diadakan pemantauan berkelanjutan dari suhu permukaan laut dan kondisi terumbu karang, penguatan pengelolaan konservasi, penelitian berkelanjutan, dan mitigasi perubahan iklim global. Berikut merupakan daftar pustaka dan penelitiannya. Sekian, terima kasih.